naik kuda, nabrak hutan. Dosa Yehuda seperti besi dan intan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Pagi hari ini kita dapat kesempatan indah dari Tuhan. Kita mau sama-sama baca, saudaraku, judul yang luar biasa. Dosa Yehuda seperti besi dan intan. Saudara-saudara, dalam Yeremia 17 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan, dosa Yehuda telah tertulis pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Amin. Saudaraku, ini peringatan Tuhan. Yehuda, Israel, ini umat pilihan. Saudara, ini cerita orang Kristen. Saudaraku, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang Kristen yang sudah percaya, bahkan sudah melayani. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan melayani indah, tahu-tahu jatuh, saudaraku, dalam peristiwa-peristiwa yang hebat-hebat, dahsyat. Ini akan terjadi, bahkan dinubuatkan oleh Tuhan. Saudaraku, Wahyu 12 ayat 4. Sepertiga bintang, bayangkan 30% orang-orang rohani, orang-orang Kristen pilihan jatuh diseret dengan ekor ular naga. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudaraku, salah satu sebab yang tidak kelihatan adalah loh hatinya. Saudaraku, ya, itu ditulis alatnya dari besi dan intan, bukan main. Saudaraku, ini cerita tentang keras hati. Banyak orang itu masih tetap keras hati dalam dosa, keras hati dalam perkara-perkara yang melawan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini yang terjadi. Besi, saudara, semua tahu ini alat yang kuat luar biasa. Dipakai untuk pedang, dipakai untuk pisau, membunuh. Itu besi, bahan yang luar biasa. Saudaraku, terlebih lagi ujungnya itu intan. Bayangkan, intan ini, saudaraku, dipakai untuk memotong kaca. Kaca yang tebal, mungkin 5 mili, 10 mili. Itu kalau digores dengan intan, putus. Bukan main. Itu hati orang Yehuda. Itu hati orang yang, saudaraku, percaya pada Tuhan. Bukan jaminan, saudaraku. Kalau orang Kristen itu pasti masuk dalam sorga. Bukan jaminan. Tapi yang menjadi jaminan, itulah orang yang bertekun sampai nafas terakhir. Saudara, apa saat ini sudah bertekun dalam Tuhan? Hatimu masih lekat dengan Tuhan? Masih suka sembahyang? Senang mengisi hatimu dengan firman Tuhan? Saudaraku, ini makanan jiwa. Banyak orang sudah acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Saudaraku, apalagi ibadah dengan streaming lewat siaran-siaran, saudaraku, di YouTube. Ini rasanya orang tidak terlalu perhatian, saudaraku. Apa ini? Padahal di dalamnya itu berisi tawaran-tawaran duniawi yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau kita nuruti siaran-siaran
baik olahraga, baik film-film, tidak ada habisnya saudara. Waktu kita akan habis. Cepat bertobat. Kecuali hatimu diisi ada pena besi dan matanya dari intan. Ini orang Yehuda. Ini peringatan buat gereja, saudaraku. Kalau orang tidak percaya Tuhan, memang firman Tuhan katakan dia tidak memiliki hidup kekal. Ya sudah. Tapi bagi kita, umat pilihan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saudara selama ini sebelum pandemi melayani di gereja masing-masing. Sekarang bagaimana keadaan saudara? Apa saudara masih tetap bersandar sama Tuhan? Maka firman-Mu kutaruh dalam hatiku, maka aku selalu berharap kepada Tuhan. Ini jadi pertanyaan besar, saudaraku. Jangan mengandalkan pengalaman yang lalu. Jangan mengandalkan jabatan-jabatan. Mungkin di gereja kita orang yang saudaraku top, orang yang diberkati banyak duit, saudaraku, memberikan persembahan persepuluhan. Tapi sekarang bagaimana? Masa pandemi, berapa orang tidak peduli. Hati-hati, saudaraku. Kalau hati kita diisi dengan tulisan dari pena, ya, saudaraku, penanya besi, kemudian matanya itu, ujungnya itu dari intan, itu cerita keras hati. Banyak orang tidak sadar mereka tetap keras hati. Apa tandanya keras hati? Yang pertama, tidak peduli akan firman Tuhan. Saudaraku, mereka pikir biasa, tapi padahal sudah tidak biasa. Tuhan itu selalu, saudaraku, saklek, hanya orang yang hidupnya kudus. Hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Ini tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Bahkan saudara-saudaraku, orang yang ditolak oleh Tuhan tidak boleh masuk surga. Itu apa? Orang yang berbuat besar. Tuhan, kenapa aku tidak boleh masuk? Bukankah aku yang mengusir setan? Wih, hebat, saudara. Ini nabi besar. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit? Hebat. Banyak orang terkenal sebab menyembuhkan orang sakit, saudara. Doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi lumpuh berjalan, buta melihat, langsung namanya melejit. Saudaraku, saudara, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kepadamu. Ngeri, saudara. Karena apa? Manusia tidak lihat, orang tidak lihat isi hati hamba-hamba Tuhan. Mereka cuma terpincut, tergerak oleh nama. Buat KKR di lapangan, bagus, saudaraku. Tapi apa hatimu? Hati yang lemah lembut. Apa hatimu? Hati yang penuh kasih. Banyak orang hatinya tidak ada lemah lembut, kejam terhadap saudaranya, kejam terhadap orang tuanya. Hati-hati, Tuhan tahu, saudaraku, tandanya kasih. Saudara, korban orang tua saat ini. Saudaraku, saatnya anak-anakmu memberikan berkat, persembahan untuk orang-orang tua. Kasih, itu isi hati. Kalau hati itu ada kasih, saudaraku, Tuhan bahkan ingatkan, pelihara hatimu, terlebih dari segala yang patut dipelihara. Saudara punya apa? Mungkin kendaraan yang harganya 10 miliar. Pemeliharaannya bukan main, saudara. Semua dikontrol, bahkan di rumah pun dikemuli, diberi selimut, sebab ini barang mahal. Tapi Tuhan bilang itu tidak ada apa-apanya dengan hati kita. Kalau hati ini dibiarkan, maka setan akan bekerja dengan kesombongan, dengan saudara, keinginan-keinginan duniawi itu merusakkan. Saudaraku, Saul itu awalnya taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dikerjakan oleh Raja Saul. Indah. Bahkan Tuhan menetapkan Saul menjadi raja
Israel selama-lamanya. Artinya apa? Waktu dia mati, anaknya melanjutkan. Dia masuk surga. Anaknya taat terus melayani. Waktu mati ganti masuk surga. Cucunya sama, turun-temurun, saudaraku. Tapi sebab Saul tidak menjaga hatinya. Tidak menjaga hatinya. Dia iri kepada menantunya sendiri. Membiarkan dosa masuk. Jadi keras, saudara. Seperti besi dan intan. Saul mati. Seharusnya Saul ini bisa tertolong. Buat Tuhan tidak masalah, saudara. Menolong di alam kematian aja bisa. Siapa? Sadrak, Mesakh, Abednego. Ini sudah mustahil secara akal. Dilempar dalam dapur api yang 7 kali panasnya. Yang lempar, yang membawa mereka mati kepanasan. Lah apalagi yang dilempar, darahku habis sudah. Tapi heran, kalau Tuhan turun tangan, sanggup. Saul mestinya bisa lepas kalau dia bertobat. Tapi hatinya keras, hatinya penuh kebencian, kepahitan. Banyak orang anggap enteng isi hati. Pagi hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan, periksa isi hatimu. Jangan keras seperti Yehuda. Saudaraku, dengan pena besi dan matanya intan mengerikan. Bertobat sekarang. Saya berdoa buat saudara yang ada persoalan, angkat tanganmu. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama saya pagi hari ini. Berseru pada Tuhan, minta ampun supaya Tuhan memulihkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat pagi hari ini Tuhan. Mereka sadar hatinya keras. Selama ini tidak peduli dengan Tuhan. Ampuni Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Jangan lupa saudara tetap subscribe dan like. Bagikan pada saudara-saudara yang lain. Sampai jumpa.